Ini adalah ringkasan dari meditasi karya Marcus Aurelius. Baik Anda ingin memahami meditasi tetapi tidak ingin membacanya, atau hanya ingin menyegarkan ingatan Anda, video ini cocok untuk Anda. Meditasi pada dasarnya adalah buku catatan berisi pemikiran yang ditulis selama periode 19 tahun. Isinya tidak berurutan, dan ide-ide sering diulang karena terlintas di benak penulis pada waktu yang berbeda. Anda tidak boleh membaca meditasi sebagai buku sains yang menjelaskan bagaimana dunia bekerja. Sebaliknya, bacalah sebagai serangkaian teknik dan alat mental yang dapat Anda gunakan untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan lebih memuaskan. Itu adalah buku catatan seorang pria yang memikul beban dunia Romawi di pundaknya, seorang pria yang berjuang untuk menjadi baik dan meninggalkan catatan dan pengingat tentang bagaimana menjadi baik. Saya telah menafsirkan dan menyusun ulang apa yang dia katakan, tetapi saya telah berusaha sebaik mungkin untuk tidak melebih-lebihkannya. Karena saya telah meringkas 50.000 kata menjadi 4.500 kata, saya kira beberapa nuansa dan sebagian besar puisi telah hilang. Jika Anda ingin membaca atau mendengarkan karya aslinya yang dinarasikan, saya telah menyertakan tautan untuk membeli buku atau mendengarkan buku audionya, lengkap dan gratis di Amazon dalam deskripsi, yang akan mendukung channel 1. Ketika Anda menghadapi kekejaman, ketika Anda menerima perlakuan buruk atau kritik dari seseorang, orang lain itu benar, dalam hal ini Anda tidak berhak mengeluh. Atau mereka salah, dalam hal ini mereka salah diberi nasihat dan hanya membuat kesalahan. Ingatkan diri Anda berapa banyak kesalahan yang telah Anda buat dalam hidup dan kasihanilah mereka. Tentu saja, tunjukkan di mana mereka salah, tetapi lakukan dengan kebaikan, bukan dengan kebencian, permusuhan di hati Anda, atau untuk membuat audiens terkesan. Bicaralah langsung kepada mereka. Jika ini tidak berhasil, tanyakan pada diri Anda kualitas apa yang telah diberikan alam kepada Anda untuk melawan kekurangan tersebut. Misalnya, sebagai penawar ketidakbaikan, kita telah diberi kebaikan. Sangat sedikit orang yang dapat terus-menerus bertindak tidak baik terhadap Anda jika Anda terus-menerus menunjukkan kebaikan kepada mereka. Tidak peduli apa yang orang lain katakan atau lakukan, tugas Anda adalah untuk berbuat baik. Jika Anda secara keliru mempercayai orang yang tidak dapat dipercaya dan mereka menyalahkan Anda, kesalahan ada pada Anda. Sadarilah bahwa orang-orang yang tidak dapat dipercaya, jahat dan bahkan bejat ada di dunia ini. Berharap tidak bertemu mereka adalah omong kosong. Katakan pada diri sendiri, saya pernah bertemu salah satu dari mereka. Itu wajar terjadi dari waktu ke waktu. Jadi ingatlah bahwa kesalahan apapun yang dilakukan orang terhadap Anda hanya akan merusak jiwa Anda jika Anda membalas dengan melakukan kesalahan. Tugas Anda adalah berbuat baik dan tidak membiarkan kejahatan mereka menginfeksi Anda. Balasan dendam yang paling mulia adalah tidak menjadi seperti musuh Anda. Dengan mengingat hal ini, sadarilah bahwa semuanya bergantung pada bagaimana Anda menafsirkannya. Semuanya adalah interpretasi. Ini adalah kutipan yang disebutkan Marcus Aurelius dari seorang filsuf sinis. Dia menunjukkan bahwa jelas ini tidak benar secara harfiah, tetapi ini adalah alat mental yang berguna. Jika Anda menafsirkannya sebagai adanya, Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan hasil yang mengejutkan. Dengan mengingat hal ini, ingatkan diri Anda bahwa cara sesuatu mempengaruhi Anda ditentukan oleh interpretasi pikiran Anda terhadapnya, bukan oleh hal-hal itu sendiri. Apapun yang terjadi, Anda dapat memilih bagaimana menafsirkannya. Jadi pilihlah untuk tidak merasa dirugikan, dan Anda tidak akan dirugikan. Jika hujan, Anda dapat memilih untuk merasa marah pada cuaca dan merasa sakit karena air yang mengenai pakaian dan tubuh Anda. Atau Anda dapat merasa bersyukur karena masih hidup dan mampu merasakan sensasi tersebut. Betapa mudahnya. Sangat mudah untuk menolak dan menghapus semua kesan yang mengganggu atau tidak pantas dan segera berada dalam ketenangan yang purna. Jadi berusahalah untuk mengendalikan pikiran Anda agar dapat menghadapi segala sesuatu secara positif. Pada akhirnya, Anda adalah apa yang terus-menerus Anda pikirkan. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran yang Anda izinkan untuk ada di kepala Anda. Pikiran Anda akan mengambil bentuk dari apa yang sering Anda renungkan, karena jiwa manusia diwarnai oleh kesan-kesan. Dalam pengertian ini, pikiran Anda harus lebih unggul daripada tubuh dan sensasinya. Anda memiliki tubuh dan pikiran. Pikiran Anda, kemampuan rasional Anda, adalah keunggulan yang Anda miliki dibandingkan hewan lain. Menghormati alam berarti mengenali hal ini dan memanfaatkan apa yang telah alam berikan kepada Anda. Jauh di dalam hati, Anda sudah tahu apa yang seharusnya Anda lakukan, namun Anda tidak melakukannya. Itu karena Anda kurang mengendalikan pikiran Anda. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukannya, itu karena tubuh Anda telah memberikan alasan untuk tidak melakukannya. Jangan biarkan rasa sakit, kantuk, demam, atau kehilangan nafsu makan mengubah perilaku Anda ketika hal-hal itu mengganggu Anda. Ingatkan diri sendiri, saya menyerah pada rasa sakit.
Ketika Anda menyerah pada sensasi ini, Anda menjadikan pikiran Anda budak tubuh yang mengarah pada ketidakbahagiaan, penderitaan tanpa akhir, semuanya karena Anda tidak membiarkan pikiran Anda melakukan tugasnya. Kendalikan pikiran Anda. Hanya dengan mengendalikannya, Anda dapat mulai bertindak secara berbudi, dan hanya dengan bertindak berbudi, Anda akan mencapai kebahagiaan sejati. Begitu Anda mulai mengikuti akal sehat, perbedaannya akan seperti siang dan malam. Dalam 10 hari, Anda akan tampak seperti dewa, bahkan bagi mereka yang sekarang menganggap Anda seperti binatang atau babon. Hanya jika Anda kembali pada prinsip-prinsip dan penyembahan akal sehat. Dengan mengingat hal ini, tetaplah waspada dan ambil tindakan yang disengaja. Kita sering menjalani hidup dengan autopilot. Sebagian besar hal yang kita lakukan, bahkan tidak kita pikirkan. Tidak ada tindakan yang acak, tidak ada satupun yang tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip mendasar. Jangan bertindak tanpa tujuan, bertindaklah dengan sengaja. Observasilah pikiran Anda sendiri secara kritis, seolah-olah Anda sedang mengobservasi pikiran orang lain. Dalam setiap kasus, tanyakan pada diri Anda, untuk apa Anda saat ini menggunakan pikiran Anda? Jiwa seperti apa yang Anda tunjukkan? Apakah Anda bertindak seperti anak-anak, seorang tiran, atau binatang? Apa yang mendorong Anda untuk bertindak seperti ini? Jika Anda dapat mengendalikan tindakan dan berpikir dan bertindak secara sistematis, Anda akan memiliki hidup tanpa masalah. Jika Anda tidak mengobservasi pergerakan pikiran Anda sendiri, Anda akan tidak bahagia. Lebih jauh lagi, Anda dapat menemukan kedamaian dari peristiwa eksternal di Kekuatan, keteguhan, dan keberanian bukan orang yang mudah tersulut emosi dan ketidakpuasan. Jangan menjadi tiran atau budak siapapun. Dan apapun yang terjadi, hindari mengeluh. Lakukan pekerjaanmu tanpa mengeluh. Jika kamu mampu melakukan pekerjaan di depanmu, lakukanlah. Dan jangan mengeluh. Dan jika kamu tidak mampu, carilah seseorang untuk membantumu dan jangan malu. Namun tetap saja, jangan mengeluh, bahkan dalam hati. Seringkali dalam hidup, rintangan adalah jalan itu sendiri. Jika sesuatu yang buruk terjadi, katakan, bagus, betapa banyak peluang baru. Kembangkan hal ini, sejalan dengan pengakuan bagaimana interpretasi Anda terhadap suatu peristiwa dapat mempengaruhi dan merugikan Anda. Anda dapat melangkah lebih jauh dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana interpretasi Anda terhadap peristiwa tersebut bahkan dapat menguntungkan Anda. Pikiran beradaptasi dan berbalik menuju tujuannya sendiri. Rintangan terhadap tindakan kita, hambatan terhadap tindakan justru memajukan tindakan tersebut. Apa yang menghalangi justru menjadi jalan. Tentu saja ini masih merupakan alat mental, karena jika Anda ingin mobil Anda mogok misalnya, Anda akan merusaknya sendiri. Tetapi sekarang setelah itu terjadi, tanyakan pada diri sendiri, apa manfaat yang dapat Anda peroleh darinya? Rintangan menjadi jalan. Ini adalah pengakuan bahwa setiap peristiwa menciptakan kemungkinan baru, dan mengatakan pada diri sendiri, bagus, ketika sesuatu yang buruk terjadi dan mencari peluang baru adalah cara hidup yang jauh lebih sehat daripada mengeluh tentangnya. Ada video bagus dari Jocko Willink yang ditautkan dalam deskripsi video, yang Marcus Aurelius merangkumnya dengan sangat baik. Ia banyak menggunakan alat-alat mental ini. Meditasi dapat dilihat sebagai serangkaian trik psikologis praktis untuk mempermudah hidup. Kebiasaan mental seperti itu memungkinkan Anda untuk tersenyum dan tetap bahagia, bahkan ketika hal-hal terjadi yang seharusnya membuat Anda kesal. Dengan mengingat hal itu, sadarilah bahwa kesulitan adalah bagian dari alam. Alam semesta tidak peduli dengan keberadaan Anda. Ia akan melemparkan hal-hal kepada Anda yang akan mengguncang dunia Anda. Terimalah ini apa adanya. Kesulitan, kemunduran, dan bahkan tragedi adalah bagian dari hidup. Itu bahkan bagian dari apa artinya hidup. Setiap orang akan mengalaminya. Marcus Aurelius menegaskan bahwa karena peristiwa-peristiwa ini berada di tangan Tuhan atau takdir, Anda seharusnya tidak berharap dan berdoa agar hal itu tidak terjadi, tetapi lebih baik berharap dan berdoa untuk kekuatan karakter untuk menanggungnya ketika itu terjadi. Mengapa tidak meminta karunia untuk tidak takut akan hal-hal ini, tidak menginginkan hal-hal ini, tidak bersedih karenanya, daripada mengkhawatirkan keberadaan atau ketidakhadiran hal-hal tersebut? Ini mengarahkan perhatian Anda pada sesuatu yang berada di bawah kendali Anda, menempa kekuatan karakter untuk menahan semua pukulan, alih-alih pada hal-hal yang berada di bawah kendali takdir, tetapi melangkah lebih jauh
dan menunjukkan bahwa melalui kesulitanlah kita menjadi lebih kuat. Merupakan suatu kemalangan bahwa hal ini terjadi, bukan berkah bahwa hal itu terjadi dan saya keluar tanpa cedera. Ada keindahan ironis dalam hidup, dan justru kesulitan-kesulitan inilah yang memberi kita kesempatan untuk menguji diri sendiri dan menjadi lebih kuat. Dalam setiap peristiwa yang membawa kesedihan bagi Anda, ingatlah untuk menggunakan prinsip ini. Itu bukanlah kemalangan, melainkan menanggungnya dengan berani adalah keberuntungan. Bagaimanapun, ia menunjukkan bahwa sebagian besar semuanya telah terjadi sebelumnya. Alam semesta terus berubah, tetapi tidak ada yang baru di bawah matahari. Tantangan apapun yang Anda hadapi, orang lain telah menghadapinya sebelumnya. Jelas masyarakat dan teknologi telah maju, tetapi kondisi manusia tetap sama. Pasangan Anda berselingkuh, teman Anda mengkhianati Anda ditolak untuk promosi, semua hal ini telah dialami oleh seluruh manusia sejak permulaan. Alih-alih meratapi, merasa marah, terkejut dan mengulang perilaku orang-orang sebelum Anda, biarkan peristiwa-peristiwa kecil itu berlalu dan fokuskan perhatian Anda pada apa yang benar-benar penting. Pertahankan rasa proporsi, dan itu akan membantu Anda mengatasi hal-hal ini dalam segala hal. Ingatlah mereka yang telah mengalaminya sebelum Anda, dan merasakan keterkejutan, kemarahan, dan kebencian karenanya. Dan di mana mereka sekarang? Tidak di mana-mana. Demikianlah yang diinginkannya. Alih-alih menghindari semua serangan yang mengalihkan ini, serahkan kekhawatiran dan pelarian kepada orang lain, dan konsentrasikan pada apa yang dapat Anda lakukan dengan semua itu. Karena Anda dapat menggunakannya, perlakukan itu sebagai bahan mentah. Cukup perhatikan dan bertekad untuk memenuhi harapan Anda sendiri dalam segala hal dan kapanpun Anda menghadapi pilihan. Ingat, urusan kita adalah hal-hal yang benar-benar penting. Dengan mengingat hal ini, bersikaplah praktis dan hadapi apa yang ada di depan Anda. Berhentilah tanpa tujuan dan membiarkan diri Anda teralihkan. Saya mempertahankan komitmen dan fokus yang teguh setelah keputusan dibuat. Jika Anda mencari ketenangan pikiran, melakukan hal yang lebih sedikit lebih baik. Lakukan segala sesuatu seolah-olah itu adalah hal terakhir yang akan Anda lakukan, dan jangan berhenti tanpa tujuan. Berhenti membiarkan emosi Anda mengalahkan apa yang dikatakan pikiran Anda. Singkirkan pikiran-pikiran yang tidak perlu, dan jangan membiarkan emosi Anda memproyeksikan ke masa depan, menciptakan kekhawatiran. Kuasai emosi Anda, dan fokuskan pada masa sekarang, pada melakukan apa yang ada di depan Anda, seolah-olah itu adalah hal terakhir yang Anda lakukan. Hapus jejak imajinasi, berhenti terombang-ambing seperti boneka, batasi diri Anda pada masa sekarang. Melalui latihan terus-menerus, Anda dapat mempelajari bahkan hal-hal yang sekarang membuat Anda putus asa. Sebelum melakukan tugas apapun, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya tidak tahan melakukannya? Anda akan malu untuk menjawabnya. Jangan fokus pada karakteristik fisik apapun yang tidak dapat Anda ubah, dan jangan izinkan diri Anda untuk menginginkan atau mengejar apa yang mustahil. Sebaliknya, konsentrasikan pada kebajikan yang berada di bawah kendali Anda, kejujuran, martabat, ketahanan, kesederhanaan, pepasrahan, pantang menyerah, kesabaran, keturusan, moderasi, keseriusan, dan kemurahan. Dengan mengingat hal ini, konsentrasikan pada melakukan hal yang benar, dan bersiaplah untuk menghadapi perlawanan. Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jangan mengatakan sesuatu yang salah. Jangan melakukan sesuatu yang tidak adil. Dan jangan khawatir apakah orang lain mengakui perbuatanmu itu. Jika kamu memutuskan untuk melakukan perbuatan baik, jangan lakukan itu dengan mengharapkan imbalan di masa depan. Perbuatan itu sendiri adalah imbalannya, dan apa yang mengarah pada kehidupan yang baik. Kebahagiaan dan ketenangan sejati terletak pada berpindah dari satu tindakan tanpa pamrih ke tindakan selanjutnya, karena tugas Anda adalah bertindak secara bertutu. Bertindaklah dengan baik terlepas dari reaksi orang lain, dan jangan biarkan tindakan buruk orang lain menghentikan Anda dari jalan yang benar. Jangan mengharapkan hasil yang sempurna. Bergembiralah atas kemajuan sekecil apapun dan atas perbuatan baik itu sendiri. Dalam arti sempit, jika tujuan Anda adalah selalu berusaha bertindak dengan baik, bahkan jika sesuatu yang tidak tergoyahkan menghalangi jalan Anda akan mencapai tujuan itu dengan mencoba. Ambisi berarti mengaitkan kesejahteraan Anda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain.
kewarasan berarti mengaitkannya dengan tindakan Anda sendiri. Jika Anda berada dalam posisi berwenang, mereka bahkan mungkin membenci Anda karena perbuatan baik Anda. Ajarkan diri Anda untuk hanya beringin bertindak secara bertutu dan jangan biarkan orang lain menahan Anda. Dengan mengingat hal itu, penuhilah tugas Anda dan bencilah sikap pengejut. Berdiri tegak dalam hidup, jangan biarkan orang lain menopang Anda, dan penuhilah tugas Anda tanpa takut mati. Demikianlah tuan-tuan juri, tempat di mana seseorang memutuskan untuk mengambil posisi, atau dimanapun komandan mereka menempatkannya, saya percaya di sanalah mereka harus mengambil posisi mereka dan menghadapi musuh, tanpa khawatir akan terbunuh atau hal lain selain menyelesaikan tugas mereka. Lebih fokus pada apakah yang mereka lakukan benar atau salah, daripada pada risiko yang terlibat, sangat salah temanku. Jika Anda berpikir bahwa setiap pria yang bermartabat khawatir akan risiko kematian dan tidak berkonsentrasi semata-mata pada apakah yang mereka lakukan benar atau salah, dan apakah perilaku mereka adalah perilaku orang baik atau orang jahat, pahamilah bahwa hidup singkat dan kematian akan datang kepada kita semua. Itu berarti waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Putuskan sekali untuk selama-lamanya untuk mencari keadilan, kejujuran, keberanian, pengendalian diri, dan tindakan rasional. Di atas segalanya, ingatkan diri Anda, betapa banyak kali Anda menunda-nunda dan membiarkannya untuk nanti. Betapa banyak kesempatan yang telah Anda berikan pada diri Anda sendiri, namun disia-siakan. Ingatlah bahwa waktu Anda di sini terbatas. Anda hanya punya satu kesempatan, dan itu hampir habis. Berhentilah mencari persetujuan orang lain, berhentilah menunda-nunda, putuskan hari ini untuk mulai bertindak. Jangan hidup seolah-olah Anda sudah tua. Hari-hari yang tanpa ujung terbentang di depan, kematian membayangi Anda. Selama Anda hidup dan dapat berbuat baik, sebegitu Anda membuat keputusan seperti itu, penderitaan batin Anda akan berhenti. Anda menderita tepat karena Anda memilih berbuat baik besok daripada hari ini. Salah satu alat mental yang paling sering digunakan Marcus Aurelius adalah berpikir bahwa kehidupan yang Anda tinggalkan telah mati, dan bahwa mulai hari ini Anda menjalani kehidupan baru yang lebih singkat. Ambillah kehidupan baru ini dan jalani dengan benar. Pikirkan bahwa Anda telah mati, bahwa Anda telah menjalani kehidupan Anda. Sekarang ambillah apa yang tersisa dan yang telah memulai jalan ini, hindari teralihkan oleh kesombongan dan pamer. Hal itu tidak hanya mengalihkan perhatian dari apa yang Anda lakukan, tetapi tepuk tangan yang Anda terima tidak pernah bernilai apapun. Kesombongan dan pameran lahiriah adalah penggoda akal sehat. Ketika Anda merasa sedang sibuk dengan hal-hal terpenting, justru saat itulah Anda berada di bawah pengaruhnya. Oleh karena itu, dalam segala hal, lihatlah ke bawah untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Salah satu cara untuk mengurangi dominasi yang diberikan oleh hal-hal tersebut kepada Anda adalah dengan melihatnya apa adanya. Anggur mahal tidak lebih dari jubah ungu, yaitu jubah yang dikenakan oleh kaisar, dan tidak lebih dari wol yang dicelup dengan darah kerang. Ini berlaku tidak hanya untuk hal-hal materi, tetapi juga untuk tindakan dan perilaku. Perhatikan prinsip-prinsip panduan manusia, bahkan orang bijak sekalipun. Hal-hal apa yang mereka hindari atau kejar. Imajinasikan jiwa telanjang seseorang yang membangkitkan cinta dan kekaguman Anda, kesombongan dan sebagainya. Sekarang cobalah bayangkan apakah penghinaan mereka benar-benar dapat membahayakan seseorang, ataukah pujian mereka akan membantu seseorang. Apakah Anda ingin dipuji oleh seseorang yang mengutuk dirinya sendiri 3 kali dalam 1 jam? Mencoba menyenangkan seseorang yang tidak menyenangkan dirinya sendiri adalah sia-sia. Ketika dihadapkan dengan penghinaan, kebencian, atau apapun, perhatikan seperti apa kepribadiannya. Anda akan melihat bahwa Anda tidak perlu berusaha untuk membuatnya terkesan, tetapi Anda tetap harus memperlakukannya dengan baik, karena dia tetap manusia. Dalam semua kasus, katakan yang sebenarnya seperti yang Anda lihat, tetapi dengan kebaikan dan kerendahan hati. Dengan mengingat semua ini, sadarilah bahwa kekayaan materi bukanlah sesuatu yang baik atau buruk. Kekayaan itu sendiri bukanlah sesuatu yang baik atau buruk, melainkan bagaimana Anda menggunakannya. Istilah kekayaan adalah istilah yang keliru jika digunakan untuk merujuk pada kepemilikan. Mungkin memiliki terlalu banyak barang justru memperburuk kehidupan, jadi barang-barang tersebut tidak selalu baik. Satu-satunya kebaikan sejati Anda adalah kebajikan Anda. Hormati pikiran Anda dan hargai itu.
puaslah dengan diri Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa berhenti menghargai hal-hal lain, Anda tidak akan pernah bebas. Anda akan selalu merasa iri, cemburu, atau takut bahwa seseorang akan datang dan mengambil barang-barang dari Anda. Meskipun demikian, meskipun mereka yang mendambakan kekayaan itu salah, begitu pula mereka yang membencinya atau merasa bersalah karena memilikinya, karena kekayaan hanya memiliki kekuatan yang lebih besar atas mereka. Hal terbaik adalah belajar untuk tidak biarkan diri Anda didominasi olehnya. Belajarlah untuk menggunakannya ketika Anda memilikinya, tetapi bersedia untuk melepaskannya. Gunakanlah tanpa penyesalan, tetapi juga tanpa kesombongan. Anggaplah apa yang Anda tidak miliki sebagai sesuatu yang tidak ada. Lihatlah apa yang Anda miliki, hal-hal yang paling Anda hargai, dan pikirkan betapa Anda menginginkannya jika Anda tidak memilikinya. Tetapi berhati-hatilah agar tidak merasa terlalu puas sehingga Anda mulai terlalu menghargainya. Dengan mengingat hal itu, ungkapkan rasa syukur. Marcus Aurelius mendedikasikan seluruh bab pertama meditasi untuk mencantumkan hal-hal yang ia syukuri telah pelajari ketika masih muda. Beberapa hal yang menonjol bagi saya dan yang belum saya sebutkan adalah perlunya mengembangkan karakter, mengendalikan temperamen, mengembangkan karakter yang kuat, kemurahan hati, amal, dan selera humor. Nilai investasi dalam pendidikan, ketekunan dalam bekerja, bekerja dengan tangan sendiri, dan belajar mencintai hal-hal kecil. Tidak ikut campur dalam urusan orang lain, tidak punya waktu untuk para pencela, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal sepele, tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, menulis dengan sederhana dan lugas, menjunjung tinggi kebebasan berbicara, dan berdamai dengan orang-orang yang pernah berselisih dengan saya ketika mereka sudah siap. Keteguhan tujuan dan pengendalian diri. Tidak mudah teralihkan dan tidak membiarkan emosi saya mengaburkan penilaian saya. Bagaimana menerima hadiah dengan anggun tanpa kehilangan harga diri atau tampak tidak berterima kasih. Dan bagaimana memberikan pujian tanpa berlebihan. Ketidakpedulian terhadap penghargaan yang dangkal. Tidak menggunakan alasan saya terlalu sibuk untuk melakukan sesuatu. Mendengarkan masalah teman. Menunjukkan rasa hormat kepada guru dan kasih sayang tulus kepada anak-anak. Memperlakukan orang sebagaimana mestinya, dan bersedia mendengarkan orang-orang yang memiliki sesuatu untuk diusulkan demi kebaikan bersama. Menahan diri dari terus-menerus mengkritik dan mengoreksi. Berkonsultasi dengan para ahli bila perlu, menunjukkan martabat tanpa pura-pura, dan akhirnya berhenti berbicara tentang apa artinya menjadi orang baik dan menjadi orang baik.